Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan, kami mau mengawali hidup kami bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyapa setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku koyak. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Mazmur ini dari hasil perenungan saya beri judul Mazmur Keputusasaan yang berubah menjadi kepercayaan. Daud mengalami sebuah pergumulan, dan di dalam pergumulan itu ia berdoa kepada Tuhan. Dalam doa itu ada 4 hal ia bertanya. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu? Berapa lama lagi aku harus menaruh rasa khawatir dan bersedih hati sepanjang hari? Dan berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, setiap kita juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita mengalami keterpurukan, sakit, penyakit, persoalan, kegagalan, kekecewaan, keputusasaan, kita berseru, kita berdoa, kita berharap Tuhan segera menolong. Namun seolah-olah Tuhan sepertinya berpaling dari kita. Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita. Namun kita melihat dalam perikop ini, di tengah keadaan itu, pemazmur mengaku iman percayanya kepada Tuhan. Dalam ayat yang kelima, ia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, dalam ayat yang ketiga di sana Daud berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Pemakaian kata di sini Tuhan Allahku adalah menunjukkan adanya satu kedalaman iman yang tampak pada hubungan yang begitu pribadi, yang begitu karib antara Daud dengan Allah. Daud sudah mengalami siapa Allah di hidupnya. Ketika ia berkata engkau Allahku, berarti secara pribadi dia sudah mengalami siapa Tuhan. Dan karena itu di dalam ayat yang kelima, ia menaruh kembali iman percayanya kepada Tuhan dengan berkata, tetapi, ya dalam ayat yang kelima, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Iman itu muncul kembali karena dia mengenal siapa Allah, bahwa Allah adalah Allah yang bisa dipercaya karena Allah adalah penuh dengan kasih setia. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Dan karena itu ia menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Dan bahkan ia berkata, aku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Daud percaya bahwa Allah itu akan hadir untuk memberi penyelamatan kepadanya. Bukan hanya keselamatan secara fisik, namun keselamatan yang kekal, keselamatan rohani, keselamatan untuk membebaskan dia dari segala cengkraman hukuman dosa.
Dan bahkan ia menutup mazmur ini dengan berkata, aku mau menyanyi, aku mau bersyukur, aku mau memuji Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Bapak Ibu, saya tidak mengerti pergumulan hidup apa yang kita alami sekarang ini, dan mungkin juga kita sedang mengalami keterpurukan, kekecewaan, keputusasaan seperti Daud. Tetapi mari kita menoleh sejenak ke belakang. Siapa Allah di dalam hidup saudara dan saya? Tentu kita sepakat berkata bukan, bahwa Allah bisa diandalkan, bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu bisa dipercaya dan tidak pernah berubah. Dan kita sepakat juga untuk berkata bahwa Allah di dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka hadir untuk menolong, menyelamatkan, membebaskan. Jikalau kita karib dengan Allah, jikalau kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, tentunya kita akan mengenal siapa Allah itu. Bahwa ia adalah Allah yang setia. Allah yang bisa diandalkan dalam situasi kondisi apapun. Meskipun seringkali kita meninggalkan Allah, namun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah itu setia. Allah tidak bisa menyangkal dirinya bahwa ia adalah Allah yang tetap sama. Kasih-Nya kekal atas saudara dan saya, baik hari ini dan juga sampai selama-lamanya. Mari taruhlah iman kepercayaanmu kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongannya, bahwa pada waktunya ia akan menolong setiap kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan kepada kami dalam situasi hidup apapun untuk menaruh iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa diandalkan. Setiap kami sudah mengalami Engkau, dan biarlah itu boleh mengokohkan iman kami untuk terus-menerus menaruh iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan mengalami Engkau sehingga sungguh iman kami bukan hanya semakin terus bertumbuh, tetapi iman kami boleh berbuah, terpancar bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami pun dapat mengenal siapa Engkau, Allah yang kami percaya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin.